Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja sama dari kami. Kami beranggotakan, yang pertama ada Renanda Kurniavandi, NIM 06, kemudian ada Diah Puspitaninggrum, NIM 10, saya sendiri, NIM 14, dan Agnes Rizka Rifatul Imami, NIM 27. Baik, kelompok kami akan membahas beberapa pertanyaan mengenai kasus-kasus yang ada. Di sini contoh kasus pertama yaitu, menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Baik, dari kelompok kami menjawab sebagai berikut. Jawaban dari kami yaitu, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal karena telah menginternalisasi konsep dan metode yang diajarkan pada percobaan pertama. Jadi dengan memahami konsep dasar dalam mencari nilai rata-rata, mereka dapat mengaplikasikannya secara fleksibel dan intuitif. Nah, jadi kemampuan ini didukung oleh latihan dalam mengerjakan jenis soal serupa sebelumnya, sehingga mereka memperoleh kepercayaan diri dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan soal tanpa harus bergantung pada urutan langkah yang spesifik. Seperti itu. Selain itu, peserta didik mungkin juga telah mengembangkan kemampuan penalaran matematis yang memungkinkan mereka untuk menemukan solusi dengan lebih efisien. Dengan demikian, peserta didik dapat menghadapi tantangan dalam memecahkan soal dengan kemampuan yang lebih mandiri dan juga berbasis pemahaman konsep yang kuat. Sebagai calon guru atau calon pendidik, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, jadi sebagai calon pendidik, metode yang digunakan dalam kasus pertama yaitu metode pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning. Dalam metode ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan konsep atau pengetahuan sendiri melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Bagaimana caranya? Pertama, guru menyajikan masalah tentang mencari nilai rata-rata kepada peserta didik dan memberikan panduan langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Nah, ini memungkinkan peserta didik untuk memahami konsep dasar dan prosedur yang terlibat dalam mencari nilai rata-rata. Kemudian, setelah memberikan panduan, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengerjakan soal tanpa bimbingan langsung dari gurunya. Hal ini memungkinkan mereka untuk menguji pemahaman mereka secara sendiri dan mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari secara mandiri. Penerapan metode pembelajaran berbasis penemuan ini sesuai dengan teori konstruktivis dalam pembelajaran. Teori ini menekankan pentingnya peserta didik aktif dan terlibat dalam pembelajaran yang mereka sadari, yang mereka sendiri membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan menciptakan pengetahuan baru melalui refleksi dan eksplorasi. Kemudian dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan konsep nilai rata-rata sendiri melalui proses eksplorasi dan pengalaman, metode ini membantu memperkuat pemahaman mereka secara mendalam dan meningkatkan retensi pengetahuan dalam jangka panjang. Berikutnya, di kasus yang kedua ada pertanyaan. Menurut Anda, apa sih yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jadi, untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia di kelas 1 SD, Rina dapat melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran bermain. Mengingat usia mereka yang masih sangat muda, Rina dapat menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan permainan dan aktivitas yang menyenangkan. Misalnya, menggunakan permainan matematika sederhana atau permainan kartu, manipulatif matematika, atau menyanyikan lagu-lagu yang berhubungan dengan bilangan dan juga hitungan. Lalu, yang kedua, menggunakan metode yang konkret.
Anak-anak pada usia ini cenderung belajar lebih baik melalui pengalaman langsung dengan materi yang konkret. Rina dapat menggunakan benda-benda nyata, manipulatif matematika seperti kancing, balok, atau mainan untuk membantu mereka memahami konsep-konsep matematika secara visual dan konkret. Yang ketiga, memberikan dukungan secara individual. Rina dapat memberikan perhatian individual kepada setiap peserta didik, memperhatikan tingkat pemahaman dan kemampuan mereka dalam berhitung. Ini memungkinkan Rina untuk memberikan bantuan tambahan kepada mereka yang membutuhkannya, serta memberikan tantangan tambahan kepada mereka yang sudah lebih mahir. Kemudian yang keempat, menyediakan lingkungan belajar yang positif. Rina dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan positif di kelas, di mana setiap peserta didik merasa nyaman untuk bertanya, untuk mencoba, dan belajar dari kesalahan mereka. Ini dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan minat mereka belajar dalam pelajaran matematika. Lalu yang kelima, mengintegrasikan matematika ke dalam aktivitas sehari-hari. Rina dapat mengaitkan pelajaran matematika dengan aktivitas sehari-hari atau konteks yang relevan dengan kehidupan anak-anak kelas 1 sekolah dasar, misalnya dengan cara menghitung jumlah buah-buahan di keranjang, mengukur panjang meja dengan langkah-langkah mereka, atau mengidentifikasi pola dalam suatu permainan. Nah, dengan memperhatikan tahapan perkembangan usia dan karakteristik perkembangan kognitif anak-anak kelas 1 SD, Rina dapat merancang pembelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan serta minat individu peserta didiknya. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, kelompok kami menyarankan langkah-langkah tersebut karena didasarkan pada pemahaman teori-teori perkembangan kognitif dan pembelajaran anak-anak. Pertama, metode pembelajaran bermain dipilih karena sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif anak-anak pada usia kelas 1 SD, yang mana mereka masih dalam tahap operasional konkret menurut teori Piaget. Mereka lebih baik belajar melalui pengalaman secara langsung dan interaksi dengan lingkungan mereka. Selain itu, penggunaan materi yang konkret seperti manipulatif matematika mengikuti prinsip teori Piaget dengan memperhatikan pentingnya pengalaman langsung dengan benda-benda nyata dalam pembelajaran. Lalu, memberikan dukungan individual kepada peserta didik juga penting sejalan dengan teori Vygotsky tentang zona pembangunan dekat yang menekankan peran bimbingan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih berpengalaman. Jadi lingkungan belajar yang positif sesuai dengan teori humanistik membantu menciptakan kondisi yang mendukung bagi pembelajaran yang efektif. Terakhir, integrasi matematika ke dalam aktivitas sehari-hari sesuai dengan pendekatan konstruktivis yang menekankan pentingnya kaitan pembelajaran dengan konteks kehidupan dari anak-anak. Dengan menerapkan pendekatan ini, Rina dapat memastikan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif dan kebutuhan individu peserta lainnya. Lalu kita melanjutkan ke kasus yang ketiga, di mana ada pertanyaan, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan MADE sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan MADE untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali sudah tepat. Hal ini karena MADE memperhatikan latar belakang peserta didiknya yang mana mereka merupakan warga asli Bali atau warga yang tinggal di wilayah Bali. Dengan memberikan contoh yang relevan dengan lingkungan dan budaya lokal peserta didiknya, MADE dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih relevan, dan mudah dipahami oleh mereka. Selain itu, memberikan variasi dalam contoh teks deskripsi juga dapat memperkaya pemahaman dan kosakata peserta didiknya tentang teks deskripsi secara umum. Nah, meskipun contoh yang diambil dari buku cetak tentang bangunan-bangunan pencakar langit di ibu kota bisa menjadi tambahan wawasan, namun contoh tentang kehidupan sehari-hari peserta didik akan lebih baik. Seperti misalnya pantai dan makanan khas Bali, yang mana lebih dekat dengan mereka sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi dan memahami unsur-unsur teks deskripsi dengan lebih baik. Dengan demikian, keputusan MADE untuk memberikan contoh berbeda sudah tepat sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang peserta didiknya. Nah,
Pertanyaan berikutnya, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Made menggunakan prinsip kontekstualisasi dalam kasus tersebut. Prinsip ini sesuai dengan teori konstruktivis dalam pembelajaran yang menekankan pentingnya mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata dari peserta didik. Dengan memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali, Made mengaitkan materi pembelajaran dengan lingkungan dan budaya lokal peserta didiknya. Hal ini membantu membuat pelajaran menjadi lebih bermakna, lebih relevan, dan mudah dipahami oleh peserta didik karena mereka dapat mengidentifikasi dan memahami materi dengan lebih baik ketika dihubungkan dengan pengalaman dan konteks mereka sendiri. Teori konstruktivis menekankan bahwa peserta didiknya membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan mereka. Dengan konseptualisasi, guru dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman mereka sendiri, sehingga meningkatkan pemahaman dan referensi informasi. Dalam hal ini, Made secara efektif menerapkan prinsip kontekstualisasi dengan memberikan contoh teks deskripsi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan budaya lokal dari peserta didiknya. Sekian pemaparan dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.